Hoi hoi pro lovers, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini, Mimin akan membahas sebuah film berjudul Orang Kaya Baru yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Dalam film bernuansa keluarga ini, diceritakan ada sebuah keluarga miskin yang ditinggal oleh ayah mereka dengan harta warisan yang sangat banyak. Padahal waktu mendiang sang ayah masih hidup, mereka hanya hidup serba kekurangan karena sang ayah tidak mau menceritakan tentang harta warisan yang ia dapat dari orang tuanya. Tanpa berlama-lama, mari kita tonton film yang memberikan kesan kocak, sedih, dan banyak pelajaran. Namun sebelum kita lanjut, Mimin ingatkan lagi agar para pro lovers yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng tidak lupa mengencangkan celana serta mengikat BH kalian di depan pintu rumah biar para tetangga heran dengan tingkah laku kalian. Hehehe. Yang terpenting adalah jangan lupa untuk menekan tombol subrek agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Mimin. Kalau sudah, Mimin hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Mari kita lanjut ngecrot. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang ciwai cantik yang sedang melakukan presentase di hadapan teman-temannya. Di tempat lain ada saudara laki-lakinya bernama Duta, seorang seniman yang bercita-cita menjadi seorang sutradara dan menggelar sebuah teatrikal terbesar di Jakarta. Ada juga si Dodit yang merupakan adik paling buncit. Mereka adalah 3 bersaudara yang hidup di keluarga yang berkecukupan, di mana sang ibu hanya merupakan seorang ibu rumah tangga, sedang ayah mereka mengaku sebagai tukang bengkel. Meskipun kehidupan mereka berkecukupan, tapi mereka tetap bahagia dan selalu makan bersama di malam hari sambil mendiskusikan apa yang ingin mereka kerjakan. Scene kemudian berpindah, di mana ketiga kakak beradik itu berboncengan dengan menggunakan motor kecil untuk pergi ke sebuah undangan dengan tujuan untuk mendapatkan makanan enak dengan modal 10.000 doang. Karena mereka berboncengan 3, saat bertemu dengan operasi kepolisian di jalan, si cantik pun terpaksa turun dan jalan kaki agar mereka nggak kena tilang. Lucunya, saat tiba di tempat undangan, mereka ketahuan tidak diundang dalam acara tersebut dan mengaku-ngaku membawa amplop saat masuk. Dan ternyata saat amplop mereka dibuka, hanya diisi 10.000 doang dong coy. Mau taruh di mana tuh mukanya? Mereka pun langsung kabur dari acara tersebut. Scene kemudian berpindah ke obrolan ayah dan ibu mereka yang membahas soal uang sekolah si Dodit. Sang ibu memberikan ide kepada sang ayah untuk meminjam uang. Namun ide tersebut ditolak oleh sang ayah yang pura-pura miskin itu. Kemudian diperlihatkan si Dodit sedang bersedih karena sepatunya sudah rusak. Dan teman sekelasnya yang merasa banyak melakukan kesalahan kepada Dodit kemudian memberikan Dodit sepatunya sebagai tanda permintaan maaf. Ternyata sepatu yang diberikan kepada Dodit adalah sepatu dari siswa lain yang diculik oleh si teman jahilnya itu. Saat seorang guru membawa siswa untuk mencari sepatu, Dodit auto panik dong. Ia langsung disoraki oleh teman-teman sekelasnya. Dirinya pun harus nyeker dan pergi ke tempat sampah di mana dia membuang sepatu bututnya tadi. Scene kemudian berpindah kepada Duta yang melakukan pertemuan dengan lelaki hidung belang yang merupakan seorang anggota dewan. Katanya mau mensponsori kegiatannya nanti. Karena menolak tawaran dari si politisi mata keranjang itu, Duta kemudian mendapatkan ancaman dari sang Alek yang ingin mencalonkan diri kembali. Duta pun menyambut ancaman dari si Alek tersebut dengan mengatakan bila caranya mengancam merupakan cara jadul, dan Duta pun langsung pergi. Ternyata kopi yang ia pesan tadi belum dibayar, yang membuatnya ditagih oleh si ciwai cantik pegawai restoran tersebut. Sampai pada scene di mana si ciwai cantik pengen ngobrol dengan ayahnya yang memang merupakan tempat curhatnya. Namun sayangnya ternyata sang ayah yang terlihat duduk di kursi sambil tertidur itu sebenarnya sudah meninggal dunia. Di pagi hari, rumah mereka kemudian didatangi oleh seorang pengacara bersama asistennya. Saat masuk ke dalam rumah, sang pengacara kemudian memperlihatkan sebuah video yang merupakan wasiat dari mendiang sang ayah. Mendengarkan pesan-pesan dari mendiang ayah, mereka pun senyum-senyum sendiri.
Mereka semua kemudian bersedih mendengarkan wasiat dari sang ayah. Pada video itu, sang ayah menceritakan yang sejujurnya. Bila dia merupakan orang yang kaya raya atau pewaris tunggal dengan uang tabungan miliaran rupiah dari orang tuanya. Mereka berempat kemudian mendapatkan uang kaget senilai 500 juta yang membuat mereka semua sumringah. Namun ketika mereka berada di teller bank, sang ibu ternyata masih mengingat kebohongan dari sang ayah. Saking kesalnya dengan kebohongan dari sang ayah yang ternyata merupakan orang kaya raya, sang ibu kemudian ngamuk-ngamuk di dalam bank yang membuat anak-anaknya malu bukan main karena dilihat oleh para nasabah bank yang lain. Karena mereka memiliki uang yang banyak, mereka pun langsung mencoba hidup glamor dengan mendatangi restoran-restoran mahal. Dan di restoran tersebut ternyata tinggal tersisa ruang VIP yang bisa dikontrak dengan minimal pembelanjaan 2,5 juta. Duta yang mengetahui bila mereka banyak cuan, kemudian langsung ngeyel dan mengatakan bila harga tersebut murah banget. Sang ibu kemudian ketularan ngeyelnya si Duta dan meminta pelayan untuk mengeluarkan seluruh menu yang ada sehingga mereka tinggal memilih mana yang ingin mereka santap. Sombong amat. Duta yang tahu bila uang 500 juta itu habis, mereka akan mendapatkan uang lagi, bersepakat dengan sang ibu dan adik-adiknya untuk sesegera mungkin menghabiskan uang tersebut. Mereka pun langsung menuju ke sebuah mall untuk shopping dan menghabiskan uang transferan pertama mereka. Semua barang-barang mahal di mall tersebut pun dibeli. Dodit yang sudah menggunakan sepatu baru dan mahal kemudian mulai memamerkan ke teman-temannya. Teman-temannya pun gak percaya bila sepatu mahal yang dikenakan Dodit adalah asli. Setelah dicek, ternyata memang benar sepatu tersebut adalah asli dan mehong. Scene kemudian berpindah ke si Ciwai cantik yang lagi mempresentasikan desain arsitekturnya yang sudah menggunakan alat canggih. Hal tersebut membuat rekan-rekannya terkesima. Ternyata si Ciwai cantik ini sudah jatuh hati kepada si Otong yang merupakan seorang pembersih kaca gedung. Mereka pun sering jalan berdua dan menikmati dunia yang fana ini. Hehehe. Kalau pro lovers nemu yang bening-bening adem begini, kira-kira gimana tuh? Dan ternyata setelah mereka kembali kumpul di rumah, uang transferan pertama mereka sudah habis dibelikan barang emas oleh sang ibu. Pada keesokan harinya, si pengacara kembali datang dan melanjutkan video wasiat dari sang ayah. Dikarenakan uang transferan pertama sudah habis, mereka akan mendapatkan uang transferan lagi yang nilainya 30 kali lipat dari sebelumnya. Mereka kemudian sangat senang mendengarkan hal tersebut. Setelah menerima uang senilai 15 miliar, mereka kemudian memikirkan cara untuk kembali menghabiskan uang tersebut. Karena menurut bapak pengacara, bila dalam kurun waktu 10 tahun uang milik sang ayah tidak diambil, maka uang tersebut akan disumbangkan. Mereka pun langsung membeli sebuah rumah seharga 8 miliar. Bahkan sang ibu memberikan tip kepada mbak yang nawarin rumah tersebut 500 juta. Saking ingin memperlihatkan bila mereka kaya raya. Untuk menghabiskan uang 15 miliar tersebut, para OKB itu masuk ke salah satu toko perabotan rumah tangga. Mereka pun seenaknya melanggar peraturan di toko tersebut sehingga mereka kena tegur oleh si mbak penjaga toko. Rupanya teguran tersebut membuat sang ibu tersinggung. Karena merasa banyak uang, dengan sombongnya si ibu mengatakan bila semua barang yang disentuh dan difoto oleh anak-anaknya semuanya ia beli. Termasuk si mbak penjaga toko bila sempat disentuh atau difoto oleh anaknya juga ia beli. Sombong gak tuh? Scene kemudian berpindah, di mana Duta yang sudah menjadi anak orang kaya raya akan menggelar teater terbesar. Mereka kemudian mendapat uang transferan lagi senilai 15 miliar. Mereka pun langsung datang ke sebuah dealer dan memborong mobil. 3 sekaligus, gengs. Dan buat ngabisin uang tersebut, sang ibu kemudian nyawer ke sejumlah pemain musik jalanan. Namun setelah menjadi OKB, tanpa mereka sadari, kebiasaan mereka makan malam bersama ternyata sudah tidak ada lagi setelah sang ayah meninggal. Saking banyaknya uang pemberian dari sang ayah, si Ciwai sudah mulai terjebak ke dalam dunia malam dengan menghadiri sebuah acara disko bersama teman-temannya. Sang ibu kemudian merasa bangga karena sudah sering menjadi pemberitaan di TV karena kedermawaannya. Dirinya pun makin menjadi-jadi. Karena uang yang diberikan sang ayah begitu banyak, kehidupan mereka sudah mulai berubah menjadi orang kaya pada umumnya yang lebih cenderung bersenang-senang.
Setelah transferan uang ketiga sudah habis, mereka kembali diperlihatkan video lanjutan dari mendiang sang ayah. Dan ternyata dalam video tersebut, sang ayah mengatakan bila uang miliknya sudah habis diberikan kepada mereka dan tidak ada lagi yang tersisa. Hal tersebut membuat mereka semua menjadi kaget dan merasa dibohongi oleh si pengacara. Kehidupan mereka pun perlahan mulai kembali seperti semula. Seperti mulai berkumpul di meja makan, si Ciwei yang sudah mulai terjerumus ke dalam dunia malam kemudian mulai kembali ke visi awalnya dan mengajak teman-teman lamanya untuk berusaha agar mereka bisa ikut Olimpiade. Sedangkan Duta sudah berhasil menggelar acara teatrikalnya dan mendapat respek dari semua orang. Seluruhnya dibiayai oleh si Alex yang dia hina tadi. Dan benar saja, saat berpidato di atas panggung, si Alex malah dikata-katain sama penonton yang hadir bila dirinya merupakan seorang pejabat yang korup. Sedangkan si Ciwei cantik pun berhasil mengikuti Olimpiade Cerdas Cermat. Tibalah mereka di momen yang pernah mereka lakukan saat mendiang ayah mereka masih hidup dan mereka masih hidup miskin, yakni makan malam bersama keluarga. Mereka pun menangis bersama di meja makan dan menceritakan tentang mendiang ayah mereka serta harta-harta yang ditinggalkan namun akan diambil oleh orang lain. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah lama mereka yang sangat sederhana. Dan saat mereka sedang asyik ngobrol di rumah lama mereka, tiba-tiba si bapak pengacara datang lagi ke rumah tersebut dan ingin memperlihatkan lanjutan video wasiat dari sang ayah. Ternyata harta mereka masih banyak. Namun sang ayah menginginkan mereka untuk tetap hidup seperti sedia kala dan saling menyayangi satu sama lain. Dan film pun tamat. Dari cerita ini kita bisa memetik banyak pelajaran berharga, mulai dari jangan terlalu hidup glamor serta jangan meninggalkan kehangatan dalam keluarga. Karena setelah semuanya hilang, kita hanya akan berkumpul lagi dengan keluarga, dan bila rasa cinta dan kasih sayang dengan keluarga tetap terjaga, harta sebanyak apapun tetap tidak akan membutakan kita lagi. Oke, begitulah pembahasan dari film OKB alias Orang Kaya Baru. Semoga informasi dan film ini dapat menghibur seluruh followers di seluruh Indonesia. Dan Mimin ingatkan lagi untuk jangan lupa menekan tombol subscribe dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi agar para followers yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng tidak ketinggalan dengan video uploadan Mimin yang terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.